Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra, pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 8 Kota Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 di SMP Negeri 8 Kota Bogor. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Simaklah dengan baik dan jangan lupa absennya diisi. Baiklah, kita mulai. Materi pelajaran yang akan disajikan pada kesempatan ini adalah tentang teks berita. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui tentang pengertian teks berita. Teks berita adalah informasi yang sedang terjadi, disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet, atau secara lisan kepada orang ketiga atau orang banyak. Itu pengertian teks berita. Di dalam mempelajari teks berita, kita harus mempunyai bahan ajar, yaitu berupa teks berita. Ini adalah contoh teks berita. Saya akan bacakan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Siswa SMP Negeri 8 yang Bapak banggakan, di dalam teks tersebut terdapat unsur-unsur berita. Perhatikan kembali teks berita tentang perisai menjelang Lebaran. Teks tersebut mempunyai unsur-unsur berita sebagai berikut. Contoh unsur-unsur berita. Pertanyaan nomor 1. Peristiwa apa yang terjadi? Unsur-unsur beritanya adalah padatnya Pelabuhan Merak. 2. Siapakah yang mengalami peristiwa itu?
truk-truk pengangkut barang non-sembako. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Unsur-unsur beritanya di pelabuhan penyeberangan Merak. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Dan pertanyaan ke-6, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Unsur-unsur beritanya adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Kalimat pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menentukan unsur-unsur berita. Inilah peta konsep unsur-unsur berita. Kata-kata pokok informasi atau 5W1H. Yang dimaksud 5W1H itu adalah W pertama, what, where, when, who, why, dan how. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Itulah yang dimaksud dengan rumusan 5W plus 1H. Setelah kalian menemukan unsur-unsur berita, maka kita akan membuat ringkasan berita. Perlu disimak dan diperhatikan dengan baik-baik cara membuat ringkasan berita. Ringkasan berita dibuat dengan cara menggabungkan jawaban dari pertanyaan yang terkerangka dari rumus 5W plus 1H atau unsur-unsur berita. Contoh, ringkasan berita. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Setelah kalian membuat ringkasan berita, kemudian kamu bisa menyimpulkan berita dari unsur-unsur berita yang telah dibuat dan dari ringkasan berita tersebut. Yang dimaksud dengan penyimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu berita. Contoh, penyimpulan berita. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Dengan demikian, penyimpulan teks isi berita harus memanfaatkan ringkasan berita yang dibuat dari unsur-unsur berita. Itulah materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks berita yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini.
Bagian A. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan berita? Nomor 2. Apa kegunaan berita bagi pelajar? 3. Apa kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan melalui radio? 4. Sebutkan informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi. Cukup 5 macam informasi saja. Kemudian, tugas berikutnya bagian B. Buatlah ringkasan berita dari teks berita peristiwa menjelang Lebaran berdasarkan ringkasan berita yang dibuat oleh kalian. Perlu diingat, membuat ringkasan silahkan kalian dimulai dari rumusan 5W plus 1H yang mana saja. Boleh dimulai dari kapan, boleh dimulai dari apa, dan kemudian dibentuklah atau disusun menjadi sebuah paragraf. Silahkan kalian ditambah dengan kata penghubung untuk menyempurnakan paragraf tersebut. Boleh ditambah atau boleh dikurang juga. Itulah cara membuat ringkasan. Kemudian tugas yang ketiga, tugas bagian C, buatlah penyimpulan berita dari teks berita peristiwa menjelang Lebaran berdasarkan penyimpulan berita yang dibuat oleh kalian. Awali dengan kata berita tersebut dan selanjutnya. Dibuat berdasarkan unsur-unsur berita dan ringkasan berita. Itulah tugas materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks berita. Sekian materi pelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.